Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Perkenalkan, nama saya Kuasan Junaidi Hutagaluh, mahasiswa PPG tahun 2020, program studi Teknik Komputer dan Informatika dalam rangka menyelesaikan ujian kinerja pada SMK Negeri 1 Manrehe kelas 10 semester ganjil dengan materi LPP troubleshooting komputer. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada komputer. Yang kedua, siswa nantinya mampu untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada pada komputer. Senin 30 November 2020. Selamat pagi pada anak-anak kami di sini. Apakah sehat-sehat semuanya? Sehat, Pak. Ya, ada yang sakit? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Di Tuhan ya, Nak. Kita bisa dapat berkumpul di sini tanpa ada kekurangan dari suatu apapun. Ya, itu berkat dari Tuhan. Kita bisa diberi kesehatan sampai pada hari ini. Ya, pada pembelajaran kali ini bertemu di dalam Zoom meeting ini untuk membahas pembelajaran kita, ya, kelanjutan dari pembelajaran yang lalu. Akan tetapi Bapak mau ngecek dulu perlengkapan anak-anak kami di sini. Apakah semuanya sudah lengkap alat-alatnya, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Komputer-komputernya sudah lengkap ya? Sudah, Pak. Ya, bagus, Sudah, Pak. mantap. Kalau sudah seperti itu, berarti sudah bagus dan sudah mantap. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang dipimpin oleh anak kami, Rani Dewi Sastri Gule. Bapa yang baik, Bapa yang telah bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur di hadapan Bapa pada saat ini, di mana Engkau telah menolong, melindungi kami, menjaga kami, hingga kami dapat memulaikan pelajaran kami pada hari ini. Itu bukan karena kekuatan kami, Bapa, melainkan belas kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kembali kami menyerahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang selalu berada di tengah-tengah kami, sebentar lagi kami akan memulaikan pelajaran kami, kiranya Engkau yang selalu ada di tengah-tengah kami. Bapak Guru yang akan mengajar kami, Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan ia kesehatan, sehingga ia dapat membimbing kami pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih kepada anak kami Rani yang telah memberikan waktunya untuk memulai doa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau ngecek dulu absennya ya. Yang pertama, Rani Dewi Sastri Gule. Apakah ada orangnya? Hadir, Pak. Yang kedua, Yarlin Gule. Hadir, Pak. Yang ketiga, Desti Natalia Gule. Hadir, Pak. Yang keempat, Berkat Gule. Hadir, Pak. Yang kelima, Dionysius Depianus Gule. Yang keenam, Fidelis Gule. Hadir, Pak. Yang ketujuh, Ridayanti Gule. Hadir, Pak. Yang kedelapan, Wilhelmus Gule. Hadir, Pak. Yang kesembilan, Trilemens Gule. Hadir, Pak. Yang ke-10, Yetina Gule. Hadir, Pak. Yang ke-11, Yasinta Yolan Gule. Oke, hadir. Oke, baiklah, karena sudah hadir semuanya, maka Bapak akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita belajar, Bapak mau review dulu pelajaran kita sebelumnya, ya. Pelajaran kita sebelumnya itu tentang jenis-jenis perangkat komputer. Apa ya? Ada yang masih ingat jenis-jenis perangkat komputer, perangkat keras komputer? Oh ya, saya Pak. Rani,
Rani tahu jenis-jenis perangkat keras komputer? Ada sebagian yang masih saya ingat, Pak. Ya, apa itu, Nak? Seperti monitor, printer, Ya, keyboard, keyboard, mouse, mouse, scanner, scanner. dan itu aja, Pak. Ya, itu aja dari si Rani. Yang lain, ada yang tahu jenis-jenis perangkat keras komputer? Siapa yang tahu, Nak? Yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Jenis-jenis perangkat keras komputer. Fidelis Pak. tahu Fidelis? Ada, Pak. Ya, Saya, Pak. Fidelis apa Tahu, Pak. Fidelis? Ya, Contohnya flash disk. ya. Iya Pak, saya Pak. Ya, Yarlin apa Yarlin? Jenisnya Yarlin. Jenis-jenis perangkat komputer Ya. satu, motherboard, Nah, power supply, ya, terus VGA, ya, RAM, ya, hard, ya. PC color. Ya. Iya Pak. Itu tahu yang diketahui oleh si Yarlin. Ya, ada lagi yang tahu? Ada, Pak. Saya, Ya, Pak. Elements. Apa itu, Nak? Jenis perangkat keras komputer, Nak? Contoh dari perangkat keras komputer itu, Pak, contohnya seperti CPU, Ya, keyboard, keyboard. RAM, hard disk, printer, dan layar monitor, Pak. Monitor. Iya, bagus, mantap. Itu 100 untuk si Trilemen, 100 untuk si Rani, 100 untuk Yarlin, dan 100 untuk Fidelis. Ya, terima kasih karena sudah mampu untuk menyebutkannya. Ya, pada kali ini kita belajar tentang troubleshooting komputer, ya. Troubleshooting komputer mengenai perangkat keras. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran kita ini nanti kamu akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada perangkat keras komputer. Selain itu, siswa nanti dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perangkat keras komputer. Itulah tujuannya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Untuk itu, Bapak berharap nanti di sini semuanya anak-anak kami dapat serius melihat ya pembelajaran dari Bapak, baik berupa video maupun berupa diskusi. Karena apa? Kita nanti akan diskusi, ya. Ya, Nak, kita nanti akan diskusi untuk membahas tentang perangkat keras komputer yang berhubungan dengan permasalahannya, ya. Oke. Iya, Pak. Baiklah, Bapak akan men-share dulu videonya, ya. Sebelum Bapak menjelaskan, kamu melihat dulu video yang berikut ini, ya. Ya, Pak. Ya, Pak.
Oke, tadi kita sudah melihat, sudah semua melihat mikrofonnya dihidupkan. Iya, mikrofonnya semua mikrofonnya dihidupkan. Ya. Sudah Pak, sudah. Kalau sudah semua melihat, Sudah Pak. kalau sudah semua melihat, menurut kamu apa tadi? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menyebutkan permasalahan pada komputernya tadi? Bisa menyebutkan, ayo. Desti. Iya, Desti. Saya bisa menjawab alat-alat. Apa tadi alat-alatnya, Nak? Alat-alat. Iya, Nak. Apa, Nak? Satu obeng, Obeng, iya. Baru apa tadi, Nak? dua tang, Tang, ya. dua tang, Ya. Apa lagi, tiga Nak? avometer, Ya. empat solder, Solder, ya. lima solder, Ya. Apa lagi, Nak? Dari video tadi apa yang bisa dilihat di situ? Alat-alatnya. Siapa yang tahu? Ya, untuk itu kita akan mencoba dulu ya, menampilkan bahan ajar saya ya. Sebentar ya. Sudah nampak? Sudah nampak semua? Sudah. Ya, Pak. ini ada saya ini, ya. Iya, ya. Nah, ada foto saya ya. Lalu ini saya, ya. Lalu ini Bapak sedikit memberikan motivasi ke ini ya. Ini ada motivasinya. Yang pertama, kejarlah mimpi selagi selagi Anda masih bersama. Jangan pernah puas akan segalanya. Yang pertama motivasinya, yang kedua penguasaan teknologi informasi kunci masa depan ya. Kalau misalnya kita informasi maka itu akan masa depan kita akan gemilang. Ya. Itu kata-kata motivasi dari Bapak. Ya, kita akan belajar tentang troubleshooting. Akan tetapi kamu harus tahu dulu indikatornya ya. Kompetensi dasarnya nanti di sini adalah menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Lalu indikatornya mengemukakan permasalahan pada perangkat keras, menganalisis cara perbaikan perangkat keras. Keterampilannya melakukan perbaikan pada perangkat keras. Indikator dari keterampilan membuat laporan langkah-langkah perbaikan pada perangkat keras. Ini indikator kompetensi yang akan kita capai pada pagi hari ini. Tujuannya ini melalui kegiatan mengamati video dari Zoom meeting yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat mengemukakan permasalahan pada perangkat keras dengan tepat.
Yang kedua, dengan diskusi tanya jawab melalui Zoom meeting, peserta didik dapat menganalisis cara perbaikan permasalahan pada perangkat keras dengan baik. Yang ketiga, tujuannya melalui belajar mandiri dengan penugasan, peserta didik dapat membuat laporan langkah-langkah perbaikan pada perangkat keras dengan tepat. Itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Ya, Pak. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dengan belajar dengan jenis-jenis permasalahan. Yang pertama power supply, ya, power supply. Kadang power supply itu tidak bereaksi apa-apa, ya. Tidak ada tampilan di monitor, tidak ada lampu indikator. Lalu lampu indikator pada monitor tidak menyala. Itu pasti kerusakannya pada power supply. Ya, kalau ada hal-hal seperti itu, kerusakannya pada power supply. Jadi solusinya, periksa dulu kabel yang terhubung pada soketnya. Ya, periksa juga apakah ada tombol on off di belakang, tepatnya di belakang power supply. Sudah posisi on atau belum? Ya, itu harus kita perhatikan. Jika sudah terpasang dan meyakinkan, silakan ganti kabel power dengan yang Anda yakini dengan bagus. Bisa juga kabelnya, ya, kabel power supply-nya. Kalau dia monitornya tidak menyala, kalau monitor tidak menyala, yang diperhatikan adalah kabel power supply-nya, ya, di belakang. Ya. Yang mana itu power supply-nya, Nak? Gambarnya yang ini. Ya, ini sudah mengenal ini power supply? Ya, Pak. Ya, sudah melihat ya. Ini dia gambar power supply. Ya, harus tahu dulu gambarnya. Jadi kalau dia monitor tidak menyala, itu pada power supply-nya. Lihat dulu kabelnya, ya. Itu sudah terhubung atau belum? Lampu on off-nya bagaimana? Ya, itu dia. Lalu Bapak lanjutkan permasalahan yang kedua, yaitu tentang motherboard. Ya, semua sudah tahu motherboard? Sudah, Pak. Ada motherboard, ya. Gambar motherboard, inilah gambar motherboard, ya. Gambar motherboard. Lalu dia kerusakannya pada motherboard itu biasanya pasnya prosesor ya tidak berputar. Lalu suara beep di speaker. Ya, lampu monitor berkedip-kedip. Itulah yang kerusakan pada motherboard. Ya, langkah-langkahnya pertama lepas dulu kabel power yang terhubung ke listrik. Lalu kabel data monitor. Ya. Dan terburu-buru. Ya. Masalah yang kedua yaitu hard disk. Siapa yang kenal hard disk? Ini hard disk ya. Semua mengenal hard disk. Kenal, Pak. Ada hard disk. Inilah kalau kita buka hard disk seperti inilah dia hard disknya. Ya, seperti ini dia hard disk ya. Harus tahu permasalahan pada hard disk juga ada, yaitu biasanya hard disk itu pada CPU. Ya, layar monitor ada pesan ya operating system not found. Ya, kalau ada pesan operating system not found pada monitor, itu yang berarti yang bermasalah adalah hard disknya. Ya, kamu harus tahu kalau ada tidak tampil di monitor kata operating system not found, maka itu yang bermasalah adalah hard disknya. Ini gambarnya, ya. Jadi kerusakan yang ada pada providence itu biasanya CD itu tidak terbaca. Kalau kita punya CD atau untuk memutar video, kalau tidak terbaca berarti providence-nya yang rusak. Ya, bagaimana caranya? Kamu ambil dulu tisu, ya, tisu basah, lalu itu dioleskan ke floppy disk, dibersihkan, ya. Lalu periksa juga kabelnya, ya, kabel yang ada pada ini. Lalu kerusakan yang ketiga itu pada komputer. Lalu ada lagi seperti ini, monitor. Nah, terjadi seperti ini.
kamu? Oh. Komputer tidak menyala ya kan? Iya Pak, iya. Ya, komputernya tidak menyala. Seperti itu. Jadi permasalahannya apa? Kalau seperti itu permasalahannya apa, Nak? Permasalahannya biasanya ya komputer tidak menyala. Permasalahannya itu sistem operasi. Sistem operasinya, lalu hardware-nya ya tidak terpasang dengan baik. Ya. Lalu kita harus perhatikan dulu sistem operasi dan kabel-kabel yang ada monitor. Ya. Lalu yang keempat itu komputer sering hang. Ya. Nah, seperti ini. Pernah nggak kamu seperti ini komputermu? Ini. Pernah Pak. Di rumah. Pernah Pak. Nah, itu dia masalahnya dinamakan dengan blue screen. Ya, komputernya dinamakan dengan blue screen. Artinya layarnya biru, semuanya layarnya biru seperti itu. Ya, itu layar biru. Biasanya, ya, itu pada drivernya, ya, software driver yang terinstall itu terkena virus, ya. Kalau sudah terkena virus, biasanya akan terjadi seperti itu. Layar monitor akan berwarna biru semuanya, tidak terbaca sistem operasinya. Ya Nak, itulah makanya dinamakan dengan blue screen. Ya. Lalu di sini ada Bapak buat LKPD, ya di sini. Tapi sebelumnya akan membagi dulu kelompoknya. Kita akan berdiskusi dulu ya Nak. Berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada komputer. Bagi kelompoknya ya. Yang pertama kelompoknya yaitu kelompok fidelis. Lalu yang kedua kelompok Rani. Yang ketiga kelompok Dionysius. Yang keempat kelompok Wilhelmus. Coba dulu dikerjakan yang ini LKPD. Ada Bapak kasih di sini LKPD-nya, lalu dikerjakan, nanti dipresentasikan. Ya, itu dia. Dikerjakan. Oke, baiklah. Silakan kelompok 1 untuk membacakan laporan dari diskusi kelompoknya. LKPD pembelajaran bagian D. Langkah pembelajaran 1. Identifikasi permasalahan dan cara mengatasi permasalahan perangkat keras yang ada di bawah ini. Nama perangkat 1, monitor. Permasalahan, komputer tidak mau hidup. Cara mengatasinya itu, 1. Cek koneksi kabel dari power outlet-nya ke tombol power pada PC. 2. Cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak jika memakai stabilizer. 3. Cek kabel power pada CPU. 4. Jika masih juga tidak mau hidup, permasalahannya terletak pada power supply atau MB. Bagian B, nama perangkat keras itu printer. Permasalahannya, hasil printer bergaris atau terputus-putus. Penyelesaiannya, head cartridge tersumbat. Cara mengatasinya, 1. Bersihkan head cartridge dengan tisu secara halus. 2. Bawa cartridge ke servis printer terdekat untuk dilakukan penyedotan dengan alat khusus. Bagian C, keyboard. Permasalahannya, keyboard laptop yang tiba-tiba tidak berfungsi. Cara mengatasinya, buka menu start atau di kolom pencarian ketik device manager. Cari dan pilih pada bagian yang tertuliskan keyboard. Klik kanan pada bagian tersebut dan pilih install driver. Lakukan restart dan Windows akan secara otomatis memasang driver bawaan untuk keyboard Anda yang dapat membuatnya berfungsi normal. Bagian D, mouse. Masalahnya pointer mouse tidak berjalan normal. Cara mengatasinya, bersihkan debu yang ada di bagian bawah
mouse dan mouse pad atau mengganti mousepad dengan yang baru. Bagian E, scanner. Permasalahannya, komputer dapat terhubung dengan scanner tetapi pada saat melakukan proses scan, tiba-tiba proses berhenti dan muncul pesan kesalahan. Solusinya yaitu pesan tersebut biasanya terjadi karena sisa ruang hard disk Anda sudah sangat kecil. Coba gunakan hard disk untilit untuk menambah sisa ruang tersebut sehingga scanner berjalan dengan normal. Ya, itu terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan paparan diskusinya. Ya, baik, ke kelompok 2. Saya persilakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, baik. Saya akan membacakan diskusi kami dari kelompok 2. Satu yaitu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan cara mengatasi permasalahan perangkat keras yang di bawah ini. Yang pertama yaitu monitor. Jadi permasalahannya yaitu layar tiba-tiba sering berkedip. Jika layar tiba-tiba sering berkedip, bisa saja ada masalah pada pengaturan refresh rate tersebut, sehingga menyebabkan frekuensi gambar kertas rendah. Jadi cara mengatasinya yaitu pertama, klik display properties, lalu klik setting, kedua, klik advanced, pilih tab monitor, ketiga akan muncul pilihan refresh rate. Jadi cobalah refresh rate sampai monitor komputermu itu berhenti berkedip. Jika sudah melakukan refresh rate tapi tidak bisa, masalahnya masih ada, jadi solusi yang utama yaitu membawa ke tukang servis. Yang kedua yaitu printer. Permasalahannya yaitu boros tinta atau masalah yang sering biasa terjadi pada printer adalah tinta yang keluar terus sehingga menjadikan boros tinta. Jadi itu terjadi pada saat pemilihan chart trigger. Jadi cara mengatasinya yaitu pilihlah chart trigger yang memiliki kapasitas yang tertinggi. Jika intensitas cetak sobat besar, bisa menggunakan LK113 yang perangkat keras yang ketiga yaitu keyboard. Sering terjadi pada tombol spasi ditekan tidak mudah. Jadi cara mengatasinya yaitu bersihkan dengan pembersih. Perangkat keras yang kelima yaitu scanner. Permasalahannya yaitu gambar hasil scan kotor dan bercorak. Permukaan kaca scanner tersebut kotor atau berjamur. Jadi cara mengatasi itu, lepas kaca tersebut dari scanner dan bersihkan dengan kain lembut dan cairan pembersih kaca. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, di mana kami kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada monitor. Yang pertama pada monitor, di mana pada monitor banyak sekali masalah-masalah yang sering terjadi. Di mana yang pertama ada yang dinamakan dengan monitor LED sering berkedip. Salah satu masalah yang biasanya muncul pada monitor LED yaitu layar tiba-tiba sering berkedip. Apabila hal ini terjadi, kamu tidak perlu khawatir. Komputer memiliki kemampuan maksimal. Monitor menampilkan frame dalam 1 detik disebut refresh rate. Jika layar tiba-tiba sering berkedip, bisa saja ada masalah pada pengaturan refresh rate tersebut, sehingga menyebabkan frekuensi gambar terlalu rendah. Cara menanganinya cukup mudah. Pertama, klik display properties, lalu klik setting. Kedua, klik advanced, pilih tab monitor. Ketiga, akan muncul pilihan refresh rate. Cobalah refresh rate yang cocok sampai monitormu berhenti berkedip. Namun, jika penekanan ini telah dicoba dan monitor LED milikmu masih berkedip, sebaiknya kamu segera membawanya ke tukang servis. Itu pada bagian monitor. Sedangkan untuk pada bagian nomor 2 yaitu keyboard. Sebenarnya sekali permasalahan yang sering terjadi pada
keyboard sebagian tidak berfungsi. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya banyaknya debu yang terlalu pada keyboard sehingga keyboard tersebut kurang berfungsi sehingga banyak yang terjadi kegangguan sehingga tombol Anda tidak dapat berfungsi. Yang selanjutnya, tanpa diperintah, keyboard dapat mengetik sendiri. Masalah kerusakan ini sangat mengganggu, terlebih jika masalah tersebut terletak pada tombol yang digunakan seperti enter atau delete. Masalah keyboard pada laptop ini saat keyboard pada komputer Anda sama sekali tidak berfungsi. Hal tersebut tentunya akan mempersulit Anda mengoperasikan laptop karena semua tombol yang terdapat pada keyboard tidak merespon ataupun Anda ketikkan. Yang selanjutnya, tombol huruf terbuka. Permasalahan lain yang sering muncul adalah terbukanya fungsi tombol saat ditekan. Misalnya, Anda menekan tombol huruf namun respon yang keluar adalah angka. Yang kelima, konslet keyboard laptop. Pada beberapa laptop dan konslet menjadikan laptop tidak bisa dinyalakan. Biasanya ketika Anda menyalakan laptop, terdengarnya alarm panjang dari laptop. Tampilan menjadi black. Memperbaiki masalah pada keyboard komputer. Yang pertama, bersihkan debu dari keyboard. 2. Restart laptop atau komputer. 3. Reinstall OS. 4. Update driver keyboard. 5. Ganti keyboard. Itu untuk permasalahan dan penanganan pada keyboard. Ya, terima kasih kepada Dina yang telah memaparkan hasil diskusinya kelompok 3. Ya, selanjutnya Bapak persilakan kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Kesalahan dan penyelesaian perangkat keras komputer dari kelompok 4. 1. Monitor. Permasalahannya yaitu monitor tidak menyala. Penyelesaian yang dulu, gantilah kabel yang digunakan. Yang kedua yaitu printer. Permasalahan pada printer ini yaitu boros tinta. Nah, penyelesaiannya yaitu kemungkinan besar selang mengalami hambatan, periksalah selang tinta. Yang ketiga yaitu mouse. Permasalahan pada mouse ini yaitu tidak berfungsi dengan baik. Penyelesaiannya yaitu bersihkanlah sensor pada mouse. Yang keempat yaitu keyboard. Permasalahan pada keyboard ini yaitu tanpa diberikan keyboard dengan sendiri. Solusinya yaitu bersihkan debu pada keyboard. Yang kelima yaitu scanner. Segalanya sudah siap dan tombol scan pada program push sudah ditekan, tapi proses scanningnya tidak segera dimulai. Setelah berjalan pun prosesnya sangat lambat. Solusinya yaitu jika hal terjadi, lakukanlah langkah pengecekan sebagai berikut. 1. Cobalah lakukan pengecekan terhadap dokumen sumber yang akan di-scan. Apakah dokumen yang Anda masukkan penampungannya sudah terpasang dengan baik? Kalau belum, coba dengan benar. Pastikan apakah penutup otomatis penampungan tersebut telah tertutup dengan rapat. Yang kedua yaitu hal ini yang perlu diperhatikan adalah sambungan kabel. Apakah kondisinya masih baik? Masing-masing untuk dan pangkalnya apakah sudah ditancap dengan baik? Coba pastikan sekali lagi. Menjadi pertanyaan dari kelompok 4 yaitu apa saja gangguan yang sudah terjadi pada motherboard. Itu saja yang permasalahannya kelompok 4. Itu Pak. Ya, terima kasih Bapak sampaikan kepada kelompok 4 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Ya, Bapak akan menyimpulkan. Masalah pada monitor yang sering sekali itu monitor sering hang ya, tidak nampak ya, tidak ada sedikitpun tampilan pada monitor. Jika hal seperti ini yang terjadi, maka yang harus kamu lakukan adalah perhatikan dulu kabel VGA-nya. Ya, kabel VGA-nya harus kamu perhatikan. Lalu yang kedua, printer. Pada printer itu sering sekali anakku ya, itu tidak mengeluarkan tinta. Ya, kalau seperti itu, yang kamu harus perhatikan adalah cartridge-nya. Cartridge-nya dulu harus perhatikan, lalu kabel-kabelnya
harus diperhatikan. Lalu yang ketiga yaitu keyboard. Keyboard itu selalu dia ada touch-nya, ya. Ya kamu perhatikan dulu touch-nya bagaimana. Kalau keyboard. Yang keempat itu mouse. Pada mouse itu seringkali kursornya akan lambat. Maka kalau sudah lambat seperti itu, perhatikan di bagian bawahnya ada jorok tidak, ya. Kamu harus bersihkan dulu itu, ya. Lalu kabelnya, kabel pada mouse-nya sudah bagus tidak, ya, itu dia. Lalu scanner juga seperti itu, dibersihkan kabel-kabelnya bagaimana, sudah terhubung atau tidak, ya. Karena sering sekali seperti itu. Jadi itulah kesimpulan-kesimpulan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada perangkat keras. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Untuk saat ini masih belum ada pertanyaan, Pak. Ada yang mau bertanya? Maka siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah. Ya, jadi dalam menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan pada pagi hari ini, di mana kita telah mengenal perangkat-perangkat keras komputer, di mana antara lain ada monitor, printer, keyboard, mouse, scanner, keyboard, dan lain sebagainya, di mana kita telah membahas tadi satu persatu, dan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam berbagai perangkat keras. Nah, sebagai kesimpulannya, kita yang memiliki komputer beserta perangkat-perangkat keras yang tersedia di rumah kita masing-masing, mari rawat dan jaga segala juga pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru kita pada pagi hari ini. Kita sangat berterima kasih kepada Bapak yang telah mengajarkan kami. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi bekal untuk kita semua, di mana di masa depan kita akan menghadapi berbagai tantangan yang menjalaninya. Materi yang kita pelajari pada pagi hari ini sangat penting. Jadi untuk itu kepada teman-teman semua, mari kita mengambil hasilnya, mari kita mengangkat sesuatu yang baik dalam pembelajaran pada pagi hari ini sehingga menjadi bekal kita masing-masing. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih kepada Yetina yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kesimpulannya kita harus merawat komputer kita dalam hal apapun, jangan sampai rusak, karena kalau sampai rusak maka kita akan memperbaikinya sendiri. Kita harus tahu dulu cara memperbaikinya sendiri. Itu kesimpulan inti dari kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kepada anak-anak kami, nanti Bapak kasih soal-soal berikutnya, soal evaluasi yang Bapak kirim di dalam WhatsApp. Nanti kamu pelajari soal-soal itu, baru kamu jawab, ya. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Selanjutnya kita, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan UTS, ujian tengah semester. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengadakan ujian tengah semester. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Hari ini tetap kamu baca-baca dan kamu perhatikan juga apa permasalahannya, tetap diingat, jangan lupa, dan tetap dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Jika tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih waktunya, dan kita akhiri dengan berdoa. Ya, Bapak kasih kesempatan kepada anak kami, Tina Gule, untuk berdoa. Baik teman-teman dan Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa sesuai agama kita masing-masing. Dan semoga Bapak Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan kami masing-masing. Di mana pada pagi hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk belajar berarti terhadap teman-teman kami semua dan begitu juga. Ya Tuhan Yesus, kiranya materi yang kita terima pada pagi hari ini, kiranya kami kiranya Engkau yang selalu menuntun dan mengarahkan kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan nama Bapa di atas kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami. Amin.